Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baik anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebelumnya mungkin kalian jarang bertemu dengan Bapak ya, karena memang masa COVID pandemi ini. Tapi mungkin Bapak juga perlu memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian, siapa sih Bapak? Ya, Bapak adalah guru BK yang ada di sekolah kita ini, SMK Tribakti Pangalengan. Nama Bapak adalah Pak Nur Latif Muhyiddin. Kalian boleh panggil dengan Pak Latif. Jadi, Bapak diberikan amanah oleh para panitia untuk mengisi materi pada Sunlat atau Smart Trend ya. Jadi, Bapak harap kalian bisa memahami, kalian bisa menguasai materi-materi yang kita berikan kepada kalian, dan semoga materi-materi yang kita berikan kepada kalian ini bisa bermanfaat, bisa kalian lakukan, bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian ya. Nah, untuk kalian yang memang belum mempersiapkan catatan, silakan kalian siapkan dulu catatannya. Yang belum sarapan, mungkin sarapan dulu ya. Tapi insya Allah lah ya, Bapak harap kalian sudah siap semuanya. Jadi kalian bisa menyimak, kalian bisa memahami, dan kalian bisa mengaplikasikan apa saja yang memang nanti Bapak akan sampaikan kepada kalian. Jadi Bapak harap kalian tetap stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap ada di ponsel kalian atau di laptop kalian. Jadi tanpa basa-basi lagi kita lihat ya. Oke, Bapak di sini akan menampilkan PowerPoint. Jadi silakan kalian pahami baik-baik kata per kata dari Bapak. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya ya. Oke. Baiklah anak-anak. Bapak diminta untuk menjelaskan atau memaparkan tentang materi Birrul Walidain, hormat kepada orang tua dan juga guru. Nah ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengupas tentang siapa sih orang tua itu, apa yang memang perlu kita perhatikan kepada orang tua, apa kewajiban kita kepada orang tua, ya, dan apa yang memang perlu kita lakukan kepada orang tua kita. Ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah makna orang tua. Orang tua itu ada dua jenis, ya. Ada dua dimensi. Yang pertama adalah orang tua secara biologis dan orang tua secara non-biologis. Orang tua yang biologis itu seperti apa? Yaitu yang memang menyebabkan lahirnya kalian di dunia ini, ya. Ibu yang mengandung kalian dan melahirkan kalian ke dunia ini, dan ayah yang membantu, membimbing, dan memang bersama-sama dengan ibu kalian. Ya. Yang kedua adalah non-biologis. Kita lihat di sini maknanya adalah siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Nah, guru merupakan orang tua biologis kalian. Ya. Jadi kita perlu nih ya ada memahami makna orang tua itu. Ya. Bahkan kalau misalkan kalian bertanya, Pak, selain guru ada nggak sih orang tua non biologis dalam kehidupan kita? Oh, ada. Wali kalian. Ya, siapa wali? Misalkan kalian diasuh oleh nenek, kalian diasuh oleh bibi, kalian diasuh oleh uwa, ya, atau misalkan maaf, yang orang tuanya dari kecil sudah meninggal, ya, atau misalkan yang hidup di panti asuhan, yang mengasuh kalian, membimbing kalian, itu adalah orang tua non biologis kalian, ya. Kita lihat di sini kewajiban berbakti kepada orang tua. Ada dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Bapak akan bacakan.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali kewajiban berbakti kepada orang tua. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Ya, bukan bapak. Ya, bukan Pak Tono atau misalkan Pak Asep Ilan yang memerintahkan, bukan, tapi Allah yang memerintahkan. Ya. Selanjutnya, nih, siapa yang memang paling berhak ditaati di dunia ini? Ada dua orang tua, ayah dan juga ibu. Kita lihat ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qol, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, man ahaqqu bin nas bihusni sawabati? Qala ummaka. Qala thumma man? Qala thumma ummaka. Qala thumma man? Qala thumma ummaka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan baik di dunia ini? Tanya pria itu. Lalu beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ya Rasulullah, ibumu. Jawab Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Lalu pria itu menjawab, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ayahmu. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan ibumu, 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 lalu ayahmu. Ya, jadi ibu adalah orang yang paling berhak ditaati di dunia ini. Bukan berarti ayah tidak perlu ditaati atau misalkan di nomor 2 kan, tidak, tapi lebih diutamakan. Ya, berbeda. Ya, lebih diutamakan daripada ayah. Karena ibu yang mengandung kalian, melahirkan kalian, menyusui kalian, menyuapi kalian. Ya, coba kalian flashback deh. Ya. Kalau misalkan dulu kalian tidak dilahirkan ke dunia ini, tidak mungkin nih hadir manusia-manusia yang cerdas-cerdas, manusia-manusia yang memang bisa memberikan warna dalam hidup ini, seperti kalian ini. Ya, jadi hormati itu ibumu, 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 lalu ayahmu. Lalu Pak, kalau misalkan orang tua saya sudah meninggal bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Selanjutnya, ada batasan berbakti ya. Ada batasan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi, semua perkataan orang tua kalian perlu kalian ikuti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, kita lihat dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tasyrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadakulah tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi selama itu hal yang baik, selama itu tidak menjurus kepada bermaksiat, silakan kalian ikuti. Ya, wajib mengikuti apa yang memang dikatakan orang tua. Karena Bapak yakin tidak ada orang tua satupun yang mempunyai niat jelek kepada anaknya. Kalaupun ada, berarti memang orang tua tersebut bukan orang tua yang baik. Ya. Tapi Bapak yakin orang tua kalian yang membesarkan kalian, yang melahirkan kalian itu adalah semuanya orang-orang yang soleh dan solihah. Ya. Selanjutnya, nah ini nih keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Nih ya, coba. Yang susah diminta pertolongan oleh orang tua, ya, kalian katakan, aduh, saya bukan ya, gitu ya. Ya, jadi pada saat kalian diminta bantuan kepada orang tua ke warung, aduh males mah, atau males pak, gitu ya. Padahal berbakti kepada orang tua itu merupakan amal yang paling utama, ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Diminta untuk membantu orang tua itu adalah amal yang paling utama. Yang kedua adalah apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan ridho. Ya, ridho Allah fi ridho walidi. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dijalani, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Ya, jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bisa ya menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Karena orang tua itu adalah tempat kita kembali. Ya. Sesulit apapun, kita coba cerita kepada orang tua kita. Insya Allah, masalah yang kita alami itu akan sedikit tereduksi. Coba deh, kalau memang kalian belum mencoba ya. Pada saat kalian, atau misalkan pada saat kalian memiliki permasalahan kehidupan, atau misalkan nilai-nilai jelek, curhatlah ke orang tua. Ya, Pak, Bu, nilai saya itu kecil. Nah, atau misalkan saya punya permasalahan, kalian ceritakan kepada orang tua kalian. Karena pada saat kalian berbakti kepada orang tua, dapat menghilangkan kesulitan yang kalian alami. Ya, jadi silakanlah kalian berbakti kepada orang tua kalian. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan meluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, nih ya. Jadi Masya Allah sekali nih pada anak-anak yang bisa mencurahkan perhatian kepada orang tuanya, itu akan selalu diruangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Ya. Jadi semoga kalian bisa berbakti kepada orang tua, bisa bisa bersama dengan orang tua bisa melihat kalian lulus, orang tua kalian bisa melihat kalian sukses, orang tua kalian bisa melihat kalian menikah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi pada saat kita berbakti kepada orang tua, itu adalah salah satu jalan kita memasuki
memasuki jannahnya Allah. Oke, selanjutnya amalan yang paling utama. Hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya tentang amalan yang paling utama yang dicintai Allah. Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Nah, jadi ada 3 nih ya. Kalau misalkan kalian ingin punya amalan yang baik, ada 3. Sholat tepat waktu, ya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Bapak yakin ya, semuanya kalian sedang menjalani amalan apa yang utama ini. Sholat tepat waktu, insya Allah. Berbakti kepada orang tua. Jadi silakan kalian berbakti kepada orang tua kalian. Banyak hal yang bisa kalian lakukan kepada orang tua. Ya. Dan jihad di jalan Allah. Nah, kalian belajar di sini juga itu adalah jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan berarti selalu berperang saja, tapi belajar juga itu adalah jihad di jalan Allah. Ya, selanjutnya. Mendapat keridhaan Allah itu adalah menurut hadis ridallah fi ridal walidain wasaqatahu fi saqatihuma. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi jangan sampai kalian membuat orang tua kalian murka, karena kemurkaan orang tua kalian merupakan kemurkaan Allah kepada kalian. Ya, keridhaan orang tua adalah merupakan keridhaan Allah juga. Makanya tadi Bapak mengatakan, barang siapa yang memang bisa berbakti kepada orang tua, rezekinya bertambah, rezekinya luas, panjang umurnya, ya, bisa masuk surga. Karena ternyata ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Pada saat kalian dilarang akan sesuatu, berarti Allah juga melarang. Ya. Pada saat orang tua meridhoi, Allah juga insya Allah meridhoi. Ya. Karena Bapak yakin tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang memang tidak sayang kepada anaknya. Ya. Bahkan singa yang sangat buas sekali itu sangat sayang kepada anaknya. Tidak, walaupun misalkan singa itu adalah binatang yang buas, anaknya itu kecil dimakan, enggak, ya, karena semua orang tua itu pasti sayang kepada anaknya. Itu adalah hewan, apalagi manusia, ya. Nah, panjang umur yang tadi Bapak sudah sampaikannya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi dengan mereka. Ya. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang sudah kaya, mentang-mentang sudah banyak uangnya, tinggal di kota, lalu lupa jalan ke Pangalengan, lalu lupa menelepon orang tua, lalu lupa me-WhatsApp orang tua. Sekali-kalilah kalian kunjungi orang tua kalian, sekali-kali kalian bercengkrama dengan orang tua kalian, karena itulah yang memang diinginkan orang tua. Berkumpul dengan anak-anaknya, ya, melihat tumbuh kembang anaknya, karena tidak ada hal yang paling diinginkan orang tua selain melihat anaknya itu sukses, ya. Nah, ini ya, Rasulullah bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, maka tertutuplah pintu baginya. Ya. Jadi, untuk kalian yang ingin masuk surga, tapi Bapak yakin semuanya ingin masuk surga. Coba, siapa yang tidak mau masuk surga? Ya. Maka silakanlah.
Selagi orang tua kalian masih ada, selagi orang tua kalian masih hidup, silakanlah kalian berbakti. Pak, bagaimana kalau orang tua saya atau ayah saya sudah meninggal? Bagaimana cara saya berbakti? Doakan. Ya, doakan. Lalu kalian jangan sampai mencoreng nama mereka. Pada saat orang tua kita meninggal, kita lihat kebaikan-kebaikan mereka. Adapun kebaikan orang tua kita pada saat mereka sudah meninggal, kita lakukan kembali kebaikan mereka. Ya, karena yang bisa membawa rezeki atau pahala itu ada 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Ya, jadi pada saat kalian ingin membantu orang tua kalian atau ingin orang tua kalian masuk surga, kalian juga harus soleh. Ya. Nah, selanjutnya keturunan yang sama berbakti. Nabi SAW bersabda, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik itu salah ataupun benar. Nah, ya. Jadi pada saat kalian berbakti kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun kelak akan berbakti kepada kalian. Kalian sayang ke orang tua, insya Allah anak-anak kalian akan sayang kepada kalian. Ya, ini sudah janji Allah nih. Nabi sudah mengatakan hal seperti itu. Ya, jadi pada saat kalian berbakti kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau misalkan kalian nanti kelak sudah menikah, punya anak, ieu teh budak naha teu nurut. Oh ya, meureun baheula nya bapak jeung ibu atau misalkan kalian itu teu nurutinya ke orang tua kalian. Nah, ya itu sebagai gambaran juga, sebagai cerminan kepada diri kalian. Ya. Selanjutnya nih ya, untuk menghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah dosa itu dapat diampuni? Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua ibu bapamu masih hidup? Lalu lelaki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, apakah kau punya khalah atau saudara ibu? Lalu dia menjawab, ya punya. Maka Rasulullah kembali bersabda, berbaktilah dirimu kepadanya. Nah, ya, ini yang Bapak tadi katakan adalah orang tua non-biologis. Ya. Orang tua non-biologis itu bisa bibi, bisa uwa, bisa paman, bisa om, bisa kakek, bisa nenek. Ya. Jadi pada saat kalian orang tua kalian sudah meninggal, entah itu ayah, entah itu ibu, ya, kalian harus berbakti kepada orang-orang atau saudara kalian, ya, atau misalkan orang-orang yang membesarkan kalian juga, karena itu merupakan hal yang perlu kita lakukan, ya. Seperti yang tadi Bapak katakan, pada saat sebuah kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita, apa salahnya kalau misalkan kita tidak melakukan kebaikan tersebut? Ya. Baik. Selanjutnya, adab anak kepada orang tua. Nah, ya. Yang pertama, saat masih hidup. Yang kedua, saat sudah meninggal. Yang ketiga, satu kisah anak dan anak yang durhaka kepada orang tua. Nih, ya. Ada 3 nih ya. Saat masih hidup. Pada saat orang tua kalian masih hidup, silakan kalian bagaimana
adab kalian kepada orang tua. Ya, silakan kalian berbakti kepada orang tua, menuruti apa yang dikatakan oleh mereka. Pada saat mereka sudah meninggal, ya, silakan kalian doakan. Lalu yang tadi, kepada siapa kalian berbakti? Kepada orang-orang yang memang ada di sekeliling orang tua kalian atau wali kalian, ya, yang membesarkan kalian. Jadi itu yang memang harus kalian lakukan. Pada saat orang tua kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, Bapak kasih tahu. Pertama, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Jadi jangan sampai pada saat kalian keluar rumah, pergi, mah, abi hoyong amangnya, pergi, teh salam heula atau kumaha heula. Atau misalkan pada saat kalian datang ke rumah, mah, abi uwi, masuk ke kamar, jangan, ya, temui mereka, ya, temui mereka, salam pada mereka. Kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Mungkin kalian nanti suatu saat nanti akan menjadi orang yang besar, orang yang kaya, berpengetahuan luas. Sedangkan orang tua kalian hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah. Sehingga membuat kalian memandang rendah orang tua kalian. Jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Ya. Karena walaupun bagaimanapun bentuknya orang tua kalian, itulah tetap orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian memandang rendah orang tua kalian. Ya. Dengarkan apa yang memang perlu kalian dengarkan dari orang tua kalian. Perhatikan rasa hormat kalian kepada orang tua. Ya. Yang ketiga, jangan sampai kalian memotong pembicaraannya, karena itu akan menyakiti hati keduanya. Jadi jangan sampai mencela, jangan sampai kalian memotong pembicaraan orang tua kalian, ya. Walaupun kalian merasa benar, jangan sekali-kali, ya. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk sekolah atau keperluan lainnya, ya. Yang seperti tadi Bapak katakan, pada saat kalian pergi atau datang, kalian ucapkan salam, ya, atau berpamitan kepada orang tua. Lalu mencium tangan kedua orang tua kalian jika kalian pergi dan kembali dari bepergian, ya. Yang selanjutnya, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Jadi jangan sampai udah mah kalian bisanya hanya meminta uang saja, ya, tapi membantu orang tua kalian yang nggak mau, ya. Bantu pekerjaan mereka, ringankan beban mereka. Nah, selanjutnya berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah baik dari keduanya, ya. Jadi silakan kalian ikuti nasihatnya, ikuti perintahnya, karena Bapak yakinlah tidak ada perintah yang negatif dari orang tua. Kalaupun negatif jangan diikuti, ya. Selanjutnya merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun, ya. Mungkin kalian nanti pada saat sudah dewasa, orang tua kalian sudah mulai menua, orang tua kalian sudah mulai pikun. Jangan sampai kalian meninggalkannya. Jangan sampai kalian meninggalkan mereka di panti jompo, ya. Rawat mereka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, karena orang tua kalian pun merawat kalian pada saat kalian kecil itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan. Pada saat kalian tidak bisa berbicara, pada saat kalian belum bisa berbicara, pada saat kalian belum bisa berjalan, mereka mewapah kalian, mengajari kalian berjalan, langkah-langkah. Setiap langkah-langkah itu adalah langkah penuh doa dari orang tua kalian, ya. Lalu selanjutnya merendahkan diri, kasih sayang, dan berkata halus serta sopan, dan mendoakan keduanya, ya. Yang tadi Bapak katakan, merendahkan diri di depan orang tua. Jangan sampai kalian, walaupun kalian sudah menjadi orang yang berada,
kalian orang yang pintar sehingga kalian merendahkan orang tua. Jangan sampai kalian melakukannya, ya. Selanjutnya menyambung silaturahmi walaupun hanya melalui telepon dan jarak. Ketika jarak sangat jauh nih, misalkan kalian tuh menjadi orang yang sukses, tinggal di Amerika, tinggal misalkan di Kalimantan, tinggal di Aceh, atau dimanapun itu tempat yang jauh dari Pangalengan. Jadi jangan sampai kalian melupakan orang tua kalian, ya. Hubungi mereka, ya. Walaupun itu melalui telepon, video call lah, gampang lah ya. Untuk sekarang itu banyak sekali media yang bisa kalian lakukan. Jadi tidak ada alasan satupun kalian tidak bisa bersilaturahmi dengan orang tua walaupun dengan jarak. Selanjutnya memberikan sebagian rezeki kita yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Karena Bapak yakin, ya, orang tua itu tidak ingin dibalas kebaikannya. Ya. Orang tua kalian sudah banyak mengeluarkan biaya, tapi mereka tidak ada satu niatan pun ingin diberikan lagi. Ya. Tapi kalau kita punya rezeki lebih, tidak ada salahnya kita memberikan kepada mereka. Ya. Lalu selanjutnya, selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah ini ya, yang tadi Bapak katakan, pada saat kita mengalami suatu permasalahan, suatu kesenangan, kita curhat, kita ngobrol dengan orang tua. Ya. Kita meminta restu kepada orang tua. Itu sangat penting. Nah, ya. Jadi pada saat orang tua telah tiada, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya. Ada utang, ada perjanjian, ya. Jadi silakan kalian laksanakan wasiat tersebut. Atau misalkan orang tua kita punya hutang kepada orang lain, kalau kita punya rezeki kita yang harus bayar, ya. Lalu selanjutnya menyambung tali silaturahmi kepada kerabat, teman-teman dekat mereka, ya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Ya, jadi jangan sampai kebaikan orang tua atau hal yang memang telah dilakukan orang tua, kita tidak melakukannya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Lalu selanjutnya melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji orang tua. Janji ibu dan bapak. Jadi misalkan gini, Jang, Neng, bapak teh boga sapi 10, bapak teh hayang pisan. Si sapi itu jadi 100. Nah, misalkan contoh itu ya. Pada saat orang tua kalian punya cita-cita seperti itu, cobalah kalian rintis hal tersebut, ya. Jadi silakan kalian lanjutkan cita-cita orang tua kalian, ya. Atau misalkan orang tua kalian punya perusahaan, orang tua kalian punya peternakan, silakan kalian lanjutkan, ya. Jadi jangan sampai meminta uangnya saja, tapi untuk melanjutkan usaha mereka tidak mau. Lalu selanjutnya, doakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang selanjutnya beramal sholih yang diniatkan untuk mereka seperti berkurban, infak, sedekah, haji, umroh, ya. Jadi silakan kalian melakukan amal saleh yang diniatkan untuk mereka. Nah, ini adab kepada guru, ya. Bapak perlu menyampaikan, ya. Pertama, hendaklah kalian merendah diri di hadapan guru, ya. Kalian merendahkan diri kalian. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang kalian lebih pintar, mentang-mentang kalian lebih segala bisa, menganggap guru itu tidak bisa apa-apa. Jangan, ya. Jangan seperti itu. Tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin dari guru. Ya, ini sangat penting. Joleos ya, misalkan patono keur ngajelaskeun, dapat orang tara nyarekan keluar di kelas. Oh, jangan. Kalian harus minta izin dulu, ya. Selanjutnya, hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat dan meyakini bahwa guru memiliki kelebihan. Jadi jangan sampai kita melihat guru itu, si bapak iya atau si ibu iya masih gana teu bisa nanaonnya. Jangan memandang seperti itu, ya. Kita harus yakin, mungkin ilmu kita lebih banyak atau ilmu kita lebih luas
tapi pengalaman kita belum tentu. Ya, mereka kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu. Itu yang memang perlu kita lihat. Lalu selanjutnya, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Ya, jadi pada saat kalian ingin menemui guru, jo gek we diu, atau gek we duduk. Jangan. Pada saat kalian ingin bertemu guru, misalkan kalian ingin bertemu dengan Pak Usep di ruangan kesiswaan, lalu kalian duduk, jangan. Kalian berdiri dulu. Kalau misalkan kata Pak Usep, silakan duduk. Nah, baru kalian duduk. Ya, itu adalah sebuah adab. Lalu patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ya, karena orang tua itu adalah guru. Guru itu adalah orang tua kalian, maka kalian harus patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ya, selanjutnya mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu. Lalu selanjutnya mendengarkan pelajaran yang telah diberikan dengan penuh rasa hormat. Ya. Lalu yang selanjutnya jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Jadi terbuka saja. Anggap guru itu adalah orang tua kalian. Yang tadi kata Bapak, curhatlah kepada orang tua kalian. Ya sama. Silakan kalian curhat kepada guru. Insya Allah guru bisa mengkeep, bisa menjaga rahasia-rahasia kalian. Ya. Nah, selanjutnya mengamalkan ilmu dan membaginya kepada orang lain. Jadi pada saat kalian menerima ilmu dari seorang guru, jangan pelit, bagikan kepada orang lain. Bukan berarti ya, tapi jangan sampai kalian bagi-bagi jawaban pada saat ke ujian, jangan. Ya, tapi ilmunya, bukan jawabannya ya. Selanjutnya, tidak melawan, menipu, atau membuka rahasia guru. Nah, contohnya kieu. Hepalatip mah hiji waktu ngorong ya. Lalu kula kalian tuh di video disebarkeun nya. Tah palatip keur ngorong ya, atau palatip keur hitut disebarkeun. Jangan ya. Itu adalah rahasia ya. Itu adalah aib ya. Jadi jangan sampai kalian menyebarkannya. Atau melawan ya. Misalkan Bapak berkata kepada kalian sudah melakukan sebuah kesalahan. Lalu kalian melawan, jangan. Ya. Kita lihat dulu, kalau memang Bapak ada yang salah perkataan, silakan kalian sanggah dengan perkataan yang baik. Ya. Selanjutnya, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlaknya, tinggi ilmunya, dan berwibawa, santun, dan penyayang. Jadi kalau misalkan ada guru yang adat-adatan, ya, goreng adat, sok marah, ya, ulah diikuti. Tapi yang baik mah silakan kalian ikuti, ya. Jadi karena tidak semua guru itu punya sifat yang penyayang, tidak semuanya sifat penyabar. Ada juga yang tidak sabaran, tapi jangan diikuti yang tidak sabarannya mah ya. Selanjutnya, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Ya, di sini telah Bapak jelaskan yang tadi sebelumnya untuk masalah menghormati guru. Lalu bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Ya, jadi kita harus menerima. Pada saat kita menerima perkataan kasar, kita doakanlah ya. Semoga Bapak Ieu atau si Ibu Ieu teh diberikan kesabaran yang lebih, tong nyarekan wae gitunya. Ya, kita doakan. Bukan menghakimi mereka atau misalkan melawan, jangan, kita doakan saja. Lalu selanjutnya menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. Maka itulah yang ia ketahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Lalu selanjutnya sopan ketika berhadapan dengan guru. Ya, misalkan duduk dengan tawadu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan mereka ya, sehingga tidak membuat guru itu mengulangi perkataan. Kita dengarkan baik-baik ya. Kita dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Lalu selanjutnya tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepada kalian. Pada saat guru berkata
berbicara kepada kalian, ya tatap mereka. Jangan sampai kalian ngabalieur ka mana wae, ya. Jadi perhatikan apa yang mereka katakan, fokus terhadap apa yang mereka katakan. Insya Allah itu akan bermanfaat. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi, semoga kita sama-sama berefleksi. Baik, sebelum itu Bapak akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, ada satu video, silakan kalian tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.